Shalom, selamat siang untuk teman-teman relawan Injil dimanapun kalian berada. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang begitu indah yang akan dibawakan oleh narasumber yang begitu sangat energik. Di masa mudanya dia boleh menggunakan dirinya, waktunya untuk melayani Tuhan, dan ia datang dari latar belakang yang dulu bukan Advent. Bagaimana nanti ceritanya kita akan dengarkan. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan saya sendiri, Jody Sihombing, dan narasumber pada siang hari ini dengan Halo, nama saya Rio Putra Sinaga, asal saya dari Siantar, Sumatera Utara. Dan saya berumur 20 tahun di tanggal 14 April kemarin. Dan puji Tuhan masih diberikan kesehatan oleh Tuhan pada detik ini, karena kabar kebaikan Tuhan yang sudah saya dengar sekitar tahun 2016. Saya mendengarkan kabar kebaikan ini melalui para pelayan-pelayan Tuhan, yaitu dari kampus 1000 Missionary. Dan puji Tuhan, hingga saat ini saya masih bisa melayani. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Baik, terima kasih Rio atas perkenalan yang begitu menarik, karena di masa muda Rio ini sangat mempergunakan waktu dan talenta Rio dengan baik. Kalau begitu, saya mendengar Rio ini datang dari keluarga yang sebelumnya bukan Advent. Bagaimana Rio saat itu boleh mengenal kebenaran Advent hingga saat ini pemirsa, Rio ini mengajak keluarganya, orang tuanya dan adiknya boleh masuk ke Advent. Itu bagaimana kisahnya? Boleh diceritakan? Ya, sama seperti perkenalan tadi, awal saya masuk ke dalam kebenaran itu tahun 2016. Dan pada awal pertama saya masuk Advent itu dari pekabaran 1000 misioneri yang dibawakan oleh 2 misioneri dari kampus Medan, yaitu Fresia Livi dan Fresia Livi Asa dan juga Maris Runturambi. Kebetulan mereka itu melayani di kampung saya, yaitu di kota Sirpang Dalikraya. Nah, mereka melayani di gereja Advent. Awal pertama saya masuk ke dalam gereja Advent itu karena mengikuti KKR. Di akhir pelayanan mereka membuat KKR, yaitu KKR untuk kebangkitan pembangunan rohani. Nah, dari awal pertama mungkin saya tidak terlalu tertarik oleh KKR tersebut. Tapi ada banyak teman saya yang mengikuti KKR ini karena mereka bilang nanti akhir KKR ada snack yang akan dibagikan, gitu kan? Karena setiap KKR yang diadakan oleh Advent di sana, awal pertama KKR dan juga di akhir KKR ada selalu hadiah dan juga snack yang akan dibagikan. Nah, saya sangat tertarik karena ada hadiah, katakan. Dan awal pertama, memang di awal hari pertama saya KKR, saya tidak mengikutinya. Di hari kedua, saya mengikuti. Mulai dari hari kedua, saya mengikutinya. Hari ketiga dan hari keempat, saya mengikuti KKR tersebut. Dan di hari keempat, saya mulai tergerak hati untuk, ini pekabaran apa sih yang mereka bawakan? Meskipun dulu mungkin saya tidak menyebutnya pekabaran, saya menganggap bahwa, ini apa yang mereka kebawakan sebenarnya. Dan di hari yang kelima, saya dan mama saya itu pergi ke ladang, kalau kami bilang, atau ke kebun. Saya bertanya sama mama saya, apa sih sebenarnya bedanya Advent dengan Kristen-Kristen yang lain? Betul. Nah, saya bertanya seperti itu, dan mama saya bilang dia hanya menjelaskan tentang Martin Luther, yang dimana dia yang menentang orang Katolik dan dia memisahkan antara orang Katolik dan dia membuat Protestan. Mama saya hanya menjelaskan di situ, dan saya bertanya dengan sama mama saya, dia bilang, kalau saya masuk Advent bolehkah tidak? Mama saya bilang, mama saya bilang, tidak apa-apa. Kalau kamu mau masuk Advent itu tidak masalah. Yang penting sama-sama kita memuji Tuhan. Nah, ketika saya sudah berkata seperti itu, saya kembali mengikuti KKR tersebut. Dan di malam panggilan saya sudah berniat, memang betul-betul harus untuk masuk ke Advent. Nah, setelah saya berniat untuk masuk di situ, ada juga mereka mengadakan promosi tentang 1000 misioneri di malam terakhir.
sorry, aku potong ya, tidak terlalu jauh. Saya tertarik dengan tadi bagaimana malam kedua, ketiga, keempat, apa yang menjadi ketertarikan Rio saat itu, dan suatu mulai untuk bertanya ke mamanya, bolehkah saya masuk Advent? Hal apa yang saat itu yang menjadi daya tarik Rio untuk menerima kebenaran dalam Advent? Nah, sebelum jauh melangkah ke pengalaman Rio untuk meninggal lebih jauh. Awal pertama saya tertarik untuk belajar tentang kebenaran atau saya mendengarkan ada satu pekabaran di mana tentang hari Sabat. Tentang hari Sabat. Yang sebelumnya Rio sudah tahu atau belum tahu? Belum tahu sama sekali, dan bahkan sama sekali tidak pernah tahu apa itu hari Sabat sebenarnya. Berarti saat KKR Rio baru tahu, oh hari Sabat. Iya. Itu di situ. Nah, jadi terus Ketika ada pekabaran hari Sabat, ada satu nama pendeta Rio namanya, dia membuat satu praktek lah istilahnya, praktek dia di mana dia ada membuat gelas di meja, dia mengisi semua gelas dengan air yang sama, dia mengisi hari, dia mengatakan gelas pertama itu adalah hari pertama sampai ke dengan hari yang ketujuh dia membuat itu semua, dan dia hanya membedakan satu hari, yaitu di hari Sabat. Dan saya sangat tertarik di situ, kenapa hari Sabat itu berbeda. Dan kembali saya belajar, mungkin tidak di satu minggu itu saya langsung paham apa itu hari Sabat. Tapi yang satu saya hanya yakini dan percaya, kenapa saya bisa masuk Advent ini, ada rasa berbeda, ada yang berbeda dari gereja-gereja yang saya rasakan seperti ini. Karena sebelumnya sama sekali saya tidak pernah gereja, saya tidak pernah merasakan gimana rasanya berdoa dengan keluarga atau baca Alkitab bersama-sama dengan keluarga. baik, berarti awal dari Rio mungkin motivasinya untuk mendapatkan konsumsi atau hadiah, tapi itulah cara Tuhan yang sangat luar biasa, karena Tuhan tangkap dia dari motivasinya mungkin hanya dapat makanan, bingkisan, hingga pada akhirnya ia tertarik bagaimana Advent itu beda dengan hari lainnya. Betul-betul Rio ya, tentang penambahan akan hari Sabat ya. Oleh karena itu saat itu Rio mengambil keputusan untuk masuk Advent, dan tertariknya adalah ibu dari Rio sendiri tidak ada menolak ya, malah bilang silakan saja karena supaya sama-sama menyembah Tuhan ya. Pada saat mengambil keputusan pada hari terakhir mungkin ya di panggilan ya, apakah ada orang tua ada ikut juga di KKR itu? Kebetulan ada di malam hari panggilan itu, malam terakhir, malam panggilan, orang tua saya ada, keluarga saya ada di situ. Dan di malam panggilan itu adalah malam yang sangat mendebarkan bagi saya, karena saya sudah memutuskan untuk masuk Advent, tapi ada keluarga saya yang menentang seperti itu. Mungkin keluarga yang dari dulunya memang sudah mengenal Advent, tapi tidak terlalu tertarik dengan Advent. Waktu malam panggilan, saya dipanggil untuk maju ke depan, ya istilah malam panggilan. Tidak salah ya, dipanggil Siapa yang ingin dibaptis, mari maju ke depan. Seperti itu. Apa yang Di kamu malam- rasakan saat itu? Yang saya rasakan itu, apakah saya kalau maju, keluarga saya akan aman-aman saja? Mungkin seperti itu yang pertama saya rasakan. Dan yang kedua, kalau saya maju ke depan, saya nanti dibaptis, mama saya bagaimana? Apakah nanti kami akan berbeda gereja? Mama saya gereja hari Minggu, saya di hari Sabat, seperti itu. Dan di panggilan yang pertama saya tidak maju. Setelah beberapa menit kemudian di panggilan kedua, saya tidak maju karena saya masih ragu. Dan di panggilan yang ketiga, panggilan yang terakhir, saya memutuskan gimana? Saya maju ke tidak? Saya maju. Kalau saya maju, nanti keluarga saya bagaimana? Kalau saya tidak maju, saya masih mau maju ke kaki saya mau maju, tapi kayak ada rasa terganggu untuk mau maju ke depan seperti itu. Tapi di panggilan yang terakhir ini, di menit-menit terakhir akan diputuskan kalau tidak ada yang maju, panggilan ini akan diselesaikan dan esok hari juga akan diadakan panggilan seperti itu. Nah, di panggilan terakhir, di detik-detik terakhir, saya berdiri, saya maju ke depan, saya orang pertama yang maju ke depan.
Dan setelah saya maju ke depan, ada sekitar 10 anak-anak maju mengikuti saya dari belakang. Berarti di saat panggilan terakhir itu, saat bergumul dalam hati, mungkin Rio berdoa juga ya, Yap. dan akhirnya memberanikan diri pada panggilan terakhir. Itu ada orang yang pertama di panggilan terakhir itu, atau ada orang yang sebelumnya maju di panggilan pertama atau kedua? Sebelumnya tidak ada, saya adalah orang pertama yang maju ke depan pada waktu panggilan terakhir. Menarik sekali ya. Jadi di panggilan terakhir yang menjadi orang pertama maju dan orang-orang banyak mengikuti dia. Inilah kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus boleh bergumul dalam hati, Tuhan pakai banyak orang untuk menerima panggilan tersebut. Kalau begitu, ketika sudah dibaptis, hal apa yang Rio rasakan ketika itu? Saat itu kan juga orang tua belum ikut juga. Apakah ada rasa terbebani juga atau seperti apa? Nah, puji Tuhan, mungkin selesai saya maju ke panggilan, dan puji Tuhannya mungkin mama saya tidak maju ke depan sebelum menyambung tadi. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, mama saya memang tidak maju ke depan, tetapi di esok harinya dia memutuskan untuk kembali dibaptis. Di hari Sabat, Di hari Sabatnya mama saya memutuskan untuk dibaptis. Karena sekali ya. Karena mungkin satu malam itu dia bergumul, sangat-sangat bergumul. Tapi saya merasakan kalau mama saya dibaptis juga pasti ada masalah yang mengikuti dari belakang. Nah, ketika sesudah kami dibaptis, yang saya rasakan pertama adalah ternyata setelah masuk Advent tidak setenang yang saya pikirkan. Ya, mungkin banyak orang mengikut dengan Tuhan itu adalah satu hal yang sangat membahagiakan. Memang itu adalah hal yang membahagiakan. Tetapi ada juga satu hal yang saya rasakan, di mana saya disingkirkan dari lingkungan keluarga dan juga dijauhi dari lingkungan pertemanan. Oke. Karena di sana Advent itu tidak terlalu berkembang, tidak terlalu dikenal oleh orang karena mereka bergereja di hari Sabat, jadi mereka dianggap sebelah mata. Kenapa mereka tidak mengikuti aku seperti itu? Baik. Luar biasa ya, luar biasa ketika saat-saat terakhir mau menerima panggilan itu, dan di hari Sabat Tuhan juga memberikan jawaban yang indah bagaimana ibu dari Rio juga ikut dibaptis. Jadi ini hal yang menarik, bagaimana kita tidak boleh menolak atau tidak mengikuti bisikan dari Roh Kudus. Karena ketika kita menerima Roh Kudus, ada rencana Tuhan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Begitu ya. Dan saat itu juga, saat kita sudah mengikuti Tuhan, akan banyak kerikil-kerikil yang kita akan hadapi. Tapi bagaimana Rio bisa bagi kiat-kiat bagaimana ketika dibaptis, menerima penolakan dari keluarga, dari teman, saat ini sampai bisa menghadapi saat ini kuat tetap ada di jalan Tuhan, itu di kebenaran Advent ini. Ya, puji Tuhan, sampai sekarang bisa kuat tetap di dalam Advent selama mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ini. Itu semua tidak lepas dari giatnya kita berdoa. Saya sering berdoa dan saya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, kepada mama saya, dan juga kepada adik saya. Dan puji Tuhan, 2 bulan kemarin juga adik saya sudah dibaptiskan. Saya juga berdoa untuk dia supaya dia juga bisa menjadi terang bagi orang lain di lingkungan kami yang dimana orang-orang di situ menganggap remeh orang Advent. Dan saya juga mendoakan dia supaya dia bisa membawa pekabaran Advent ini juga di sekitar situ. Dan kekuatan yang kami rasakan saat ini, meskipun kami masih jauh dari keluarga, masih dianggap sepele oleh keluarga, hanya satu kekuatan, yaitu kami sering berdoa. Meskipun tidak terlalu sering memberikan kabar kepada orang tua, tetapi saya yakin dan saya percaya di dalam doa kami sering menyatukan doa untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya kami tetap bertahan di dalam kebenaran ini. Dan satu perkataan mama yang saya selalu ingat adalah, kalau sudah mandi harus basah, kata mama saya. Kalau kita sudah berada di situ, kita harus tetap di situ. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berada di dalam kebenaran, mama saya bilang. Dan puji Tuhan, sampai sekarang mama saya masih tetap kuat
dan di dalam jemaat juga mama saya mendapatkan bagian sebagai bendahara. Puji Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi mama saya supaya dia tetap giat melakukan setiap apa yang sudah diberikan kepada dia, sudah diberikan Tuhan kepada dia, tanggung jawab sebagai bendahara supaya dia tetap kuat di dalam iman dan Tuhan. Kiat sukses untuk bertahan dalam segala ujian yang kita hadapi adalah berdoa. Hingga pada saat ini pun keluarga masih tetap kita doakan, menjadi beban kita semua untuk mendoakan keluarga besar Rio agar boleh ikut juga menerima pekabaran firman Tuhan melalui pekabaran yang kita akan berikan mungkin ya dari yang mereka akan dengarkan juga. Dan begitu luar biasa karena Tuhan untuk Rio, dan tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Dia mempunyai juga kisah yang begitu menarik dalam penginjilannya. Ketika ia dibaptis, tadi seperti yang di awal bilang, ia mengikuti 1000 misionari. Hingga pada saat ini ia boleh juga melayani sampai ke Jakarta. Bagaimana Rio? Kisahnya ketika habis dibaptis, kamu mengikuti penginjilan, hingga sampai saat ini boleh bergabung dalam penginjilan yang dilakukan oleh relawan Injil Indonesia. Boleh diceritakan Rio? Awal pertama saya masuk misioneri itu tahun 2017 di pelatihan yang angkatan yang kelima. Saya masuk di situ dan 2 misioneri yang melayani di kampung saya, mereka lah yang membawa saya ke kampus yang masih bertempat di Kabanjahe. Nah, mereka membawa saya ke situ. Memang awal pertama bukan langsung ke misioneri, tetapi ada satu kegiatan namanya YPBC, Youth Prayer and Bible Camp. Mereka membawa saya di situ dan saya mulai belajar. Saya mulai belajar selama 1 minggu, saya mulai belajar bagaimana rasanya menjadi misioneri. Dan lepas dari 1 minggu di YPBC, di bulan ke-7-nya mereka mengadakan pelatihan 1000 misioneri. Dan saya sangat tertarik. Saya mengatakan kepada mama saya, "Ma, apakah boleh saya mengikuti pelatihan misioneri?" "Kenapa tidak?" kata mama saya bilang. "Kenapa tidak? Kalau itu semua untuk Tuhan, Mama akan selalu mendukung," mama saya bilang. Dan saya masuk ke dalam pergerakan 1000 misioneri. Saya dilatih dan saya ditamatkan. Awal pertama saya melayani itu di tanah Papua. Di tanah Papua begitu banyak kesaksian yang saya rasakan, mulai dari berjalan, berkeliling desa tanpa menggunakan kendaraan bermotor, dan membagikan obat-obatan, tidak memakan nasi, hanya memakan ubi dengan mie. Itu semua karena berkat Tuhan, sehingga saya bisa sampai dengan hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan di pelayanan yang kedua saya melayani di Aceh Tenggara. Saya juga melayani di satu jemaat di sana. Mungkin jemaat di sana juga masih banyak pergumulan. Itu pelayanan yang kedua saya. Dan puji Tuhan, sampai detik ini saya juga masih bisa melayani di pelayanan yang ketiga saya di kantor relawan Injil Indonesia yang berada di Jakarta ini. Puji Tuhan, saya masih bisa juga merasakan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa kepada diri saya sendiri, karena Tuhan masih mengizinkan saya menginjakan kaki di tanah Jakarta, di Jakarta ini sendiri, yang orang-orang bilang penginjilan di sini sangat susah. Penginjilan di sini sangat susah untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi berbeda dengan yang saya rasakan sendiri. Kenapa? Selama saya berada di Jakarta melayani bersama-sama dengan tim relawan Injil, saya bisa merasakan bahwa apa yang mereka bilang, apa orang-orang bilang selama ini ternyata tidak sesusah itu. Kenapa? Karena saya masih bisa merasakan melayani sama seperti rasanya melayani di tanah Papua. Bertemu dengan orang-orang, berbicara dengan orang-orang yang ada di sini, berbagi dengan mereka, dan juga mendengarkan setiap keluh kesah mereka, membantu setiap permasalahan mereka. Mungkin itu sudah lebih dari cukup yang saya rasakan untuk menguatkan iman saya. Karena yang saya rasakan sendiri adalah ketika mendengarkan permasalahan mereka, ketika saya memberikan ayat-ayat Alkitab kepada mereka,
saya tidak secara tidak langsung sudah menguatkan diri saya sendiri. Secara tidak langsung sudah menguatkan diri saya sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi memang luar biasa ya, dari 2016 tadi dibaptis, 2017 mengikuti pengawasan misionaris yang diajak juga oleh dua orang yang tadi ngajak Rio untuk ikut KKR ya. Betul. Hingga saat itu boleh melayani di tanah Papua, di Aceh, dan saat ini boleh mengikuti melayani di tim relawan Indonesia. Itu adalah hal yang sangat sukacita mendengar bahwa seorang anak muda dipakai Tuhan dari latar belakang yang bukan Advent, yang menerima kebenaran Advent, dan dia boleh ikut melayani Tuhan sampai saat ini. Mungkin saya mau tanya, tadi dari tiga ini, Papua, Aceh, di Jakarta, apa yang membedakan dari tiga pelayanan yang luar biasa ini? Karena memang dari Papua kan sangat pedalaman, kemudian di Aceh dan di Jakarta sangat besar. Mungkin yang sangat membedakan adalah di awal saya pelayanan di tanah Papua, karena itu adalah awal pertama saya melayani. Awal pertama saya merasakan bertemu dengan orang yang tidak saya kenal. Seperti itu. Bahkan orang ini adalah orang-orang yang berbeda dari suku saya sendiri. Karena selama saya hidup, selama saya mulai dari lahir sampai umur 16 tahun itu saya bergaul dengan suku saya sendiri, suku Batak. Tetapi di umur 17 tahun ketika saya awal pertama melayani, saya bergaul dengan orang-orang Papua yang dimana banyak orang kampung saya, orang-orang Papua ini adalah orang-orang yang jahat, kanibal, memakan manusia. Tetapi ketika saya melayani di sana, satu hal yang bisa saya dapatkan adalah semua berbeda. Ternyata ketika saya sudah dekat dengan Tuhan, semua yang di pikiran saya itu berbeda. Apa yang saya pikirkan tidak seperti yang Tuhan pikirkan, tidak seperti yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti itu. Dan ketika yang sangat berkesan bagi saya di dalam ketiga pelayanan ini adalah yaitu di tanah Papua. Kenapa? Karena saya bisa merasakan berjalan, saya bisa merasakan membagikan obat-obatan yang saya sendiri tidak tahu nama obat-obatan itu apa kegunaannya, tetapi Tuhan ajarkan di situ, Tuhan ajarkan di tempat itu. Seperti itu. Yang awal pertama saya tidak tahu memegang tensi, saya bisa memegang itu semua karena berkat Tuhan, dan saya belajar. Dan yang paling terkesan bagi saya adalah ketika saya melayani di tanah Papua. Di tempat-tempat lain juga ada kesannya tersendiri, tetapi yang sangat terkesan bagi saya adalah ketika saya melayani di tanah Papua, yang dimana orang-orang mengatakan bahwa tanah Papua itu adalah tanah yang orang-orang Papua, orang-orang yang sangat kejam. Tetapi ketika saya bertemu dengan orang-orang Papua, mereka sangat baik. Mereka sangat baik, bahkan lebih baik dari orang-orang yang saya kenal, mulai dari saya kecil hingga saya berumur 16 tahun ketika saya masih melayani. Jadi mungkin dari saya tangkap ya, dari Papua dapat ilmu yang sangat banyak dan penginjilan, dan melakukan di Aceh, di Jakarta, itu suatu pembekalan di Papua ya, itu menjadi penginjilan di Aceh, di Jakarta dengan baik ya, sampai saat ini ya bisa melayani bersama dengan Injil Jakarta. Mungkin saat ini kita juga memanggil seluruh anak muda yang ada di manapun kalian berada, kita gunakan diri kita untuk melayani. Karena yang saya lihat anak-anak muda mungkin yang sering kita temui banyak menghabiskan waktu dengan games, dengan gadget. Mungkin pulang tidur sudah capek main games, hingga sampai mereka melupakan bahwa kita ini anak muda yang dipakai Tuhan untuk menginjil. Oleh karena itu, di kesempatan terakhir ini saya rindu untuk menanyakan kepada Rio untuk memberikan kesan bagaimana dia selama ini melayani Tuhan, dan ajakan dari Rio boleh disampaikan untuk teman-teman orang muda dan teman-teman yang ada dimanapun yang berada saat ini menyaksikan tayangan kita, untuk memotivasi mengikuti dalam pelayanan kembali lebih semangat lagi. Boleh Rio? Kesan saya ketika saya melayani Tuhan, yang pertama adalah berkat Tuhan tidak pernah putus bagi saya. Berkat Tuhan selalu berkelimpahan. Bahkan apa yang saya minta melebihi dari itu Tuhan berikan kepada saya. Dan kenapa saya masih tetap di dalam pelayanan ini? Karena
satu hal yang saya tetap pegang adalah ketika saya masuk ke dalam kebenaran, hal pertama yang saya katakan kepada orang tua saya adalah saya ingin melayani. Saya masuk Advent bukan karena saya pengen berbeda dari orang lain, berbeda gereja dengan orang lain, tetapi karena saya pengen dan saya ingin untuk melayani Tuhan. Apapun kendala yang saya rasakan saat ini, itu semua akan bisa saya hadapi, itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Dan mungkin bagi teman-teman yang melihat video ini, untuk anak-anak muda yang masih bisa merasakan berkat Tuhan hingga saat ini, saya mengajak anak-anak muda untuk datang melayani Tuhan. Mungkin melalui gereja masing-masing kita bisa melayani, mulai dari acara KPA, mulai dari acara-acara yang dilakukan oleh gereja, kita bisa melayani melalui hal tersebut. Bukan hanya harus melayani sebagai 1000 misioneri, tetapi juga bisa melayani di dalam gereja masing-masing sebagai diakon, diakones, menjadi pelayan-pelayan di dalam gereja. Itu adalah satu hal yang sangat membahagiakan bagi Tuhan ketika Anda mempergunakan waktu dengan baik dan bisa datang melayani Tuhan. Mungkin itu saja. Baik, pesan yang begitu baik, kesempatan yang begitu baik yang disampaikan oleh Bro Rio saat ini. Jadi biarlah sahabat-sahabat relawan Injil, para anak-anak muda yang saat ini masih jauh melayani daripada Tuhan, yang masih menggunakan waktunya dengan gadget, dengan sesuatu hal-hal yang membuat diri kita jauh daripada Tuhan, kita boleh diingatkan kembali karena waktunya sudah dekat. Marilah kita melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan sampai tunggu waktunya tiba, kita didapati tidak setia. Oleh karena itu Tuhan masih menyiapkan waktunya saat ini. Marilah kita respon panggilan Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya, karena masing-masing kita Tuhan telah kasih talenta, dan itulah yang kita harus gunakan. Oleh karena itu kita tetap semangat dalam pelayanan kita saat ini. Mungkin terima kasih Rio yang sudah menyampaikan akan kesaksian yang begitu indah. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kalian berada, dan biar kesaksian ini boleh memotivasi kita untuk setiap rajin lagi dalam kegiatan pelayanan Tuhan di dalam gereja maupun dimanapun pelayanan itu berada. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Rio. Sama-sama. Jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan Relawan Injil Indonesia dalam YouTube Relawan Injil Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe tayangan ini. Saya ucapkan Shalom, selamat pagi.